Selamat datang kembali di channel kami. Kami mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga ibadah kalian diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, pada kali ini kami akan membawakan alur cerita dari film The Secret Life of Walter Mitty yang menceritakan tentang seorang pria yang menempuh berbagai rintangan hanya demi sebuah foto. Tanpa berlama-lama, yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan tokoh utama kita yang bernama Walter Mitty. Dia adalah pegawai di kantor majalah Time. Di sini, dia sedang mendaftar di salah satu aplikasi kencan online dan tertarik dengan satu wanita yang bernama Cheryl Melhoff. Saat dia akan memberikan kedipan atau berinteraksi dengan akun Cheryl, ia ragu-ragu dan sampai berpikir panjang. Dan ketika ia berani melakukannya, malah terjadi kegagalan sistem pada aplikasi itu. Karena tak kunjung berhasil, ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor. Saat Walter menunggu kereta, ia menghubungi customer service aplikasi kencan online tadi yang bernama Todd untuk melaporkan kalau ia tidak bisa meninggalkan kedipan kepada seseorang. Sembari berbicara, Todd sekaligus mengecek akun milik Walter. Dan di sini, Todd merasa heran kalau Walter tidak mengisi profil tentang dirinya. Walter pun menjelaskan kalau dirinya belum pernah pergi kemanapun atau melakukan hal yang menarik. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dan seketika itu juga Walter langsung berlari dan melompat ke dalam gedung. He's gonna blow! Go! Go! Chips! Thank you! How'd you know about the building? God, you're noteworthy! I just live by the ABCs. Namun ternyata itu hanyalah hayalan dan Walter pun ketinggalan kereta. Pass out or? No, I just zoned out. I gotta run. Sorry. Oh, okay, but we. Sesampainya di kantor, Walter bertemu dengan salah satu pegawai yang langsung mengabarkan kalau mereka akan diakuisisi dan juga bertemu dengan adiknya yang menyelamatinya karena sedang berulang tahun. Mom made you your favorite clementine cake. Aren't you supposed to be? Just got a phone call about a really big audition, so can you go finish it? Do me a favor, please. Make sure Mom's piano gets moved in all the way. Kemudian ia menemui pegawai tadi dan membicarakan soal akuisisi. Lalu bertemu dengan Ted Hendricks, seorang manajer direktur transisi. Sales. Gary Manheim, graphic design. And what do you do, Cake Man? Nampak Ted sedikit mengintimidasi Walter di sini, dan Walter pun membalasnya sampai pegawai lain pun menertawainya. Namun itu juga hanyalah hayalan. What do you do? I'm a negative asset manager. Worth the wait. Walter pun lanjut menuju ruangannya. Di tengah perjalanan, ia melihat Cheryl dan saling menyapa. Ternyata Cheryl tidak menyapa Walter, melainkan menyapa temannya. Kemudian Walter menguping pembicaraan mereka dan di sini ia sampai menghayal lagi. The ice, Jace. She moves like a woman. Where have you been? Testing the limits of the humanist. Perhaps I can contact you, possibly through my poetry. Ted bersama pegawai yang lain pun melihat Walter yang sedang menghayal dan sampai mengerjainya. Oh! Moving on, as they say. More of these stations here where people sort of do their thing. Akhirnya Walter sampai di ruangannya dan di dalam ruangan sudah ada temannya yang bernama Hernando. They won't be able to. We do intricate details back here. Kemudian ia melihat mejanya dan sudah ada negatif foto di situ beserta hadiah dari orang yang bernama Sean O'Connell. Sean O'Connell still shoots on film. That results from... Walter pun membaca isi surat dari Sean dan dikatakan bahwa ia memberikan hadiah untuk kerja keras Walter selama ini. Number 25 is my best ever. The quintessence. I trust you'll get it where it needs to go. You always do. What you get? It's a wallet with life's motto on it. Hernando kemudian menyerahkan negatif foto yang sudah ia susun dan Walter bertanya di mana foto yang ke-25. Tiba-tiba tim datang ke ruangan mereka dan mengabarkan kalau para pegawai akan mengadakan rapat dan mereka membutuhkan foto ke-25 yang dikirimkan oleh Sean. It's here somewhere. We'll find it. And don't say anything to anyone.
Scene pun beralih ke para atasan yang sedang mengumumkan kalau penerbitan bulan ini adalah yang terakhir. Karena majalah Life akan berubah menjadi majalah online dan mereka hanya akan mempertahankan pegawai yang sesuai dengan konsep baru mereka nanti. Kemudian Ted mengambil alih pembicaraan dengan mengatakan kalau ada tugas penting yang sedang menanti mereka. Dikarenakan foto ke-25 yang dikirimkan oleh Sean O'Connell akan menjadi cover majalah paling luar biasa untuk mengakhiri edisi terakhir majalah Life. Quintessence of Life. So our cover will probably be the most famous ever. Very full and so rich. Ted pun meminta foto itu kepada Walter, namun Walter mengatakan kalau foto itu masih dalam proses. Process some quintessence. Now, that's why I'm clapping. Selepas pertemuan, Walter memberanikan diri untuk berbicara kepada Cheryl dan menanyakan apakah ia mempunyai alamat dari Sean, karena Cheryl bekerja di bagian pencatatan foto. Namun Sean adalah orang yang misterius dan sangat susah untuk dihubungi, karena sampai tidak memiliki telepon. Lalu Cheryl teringat dengan temannya yang memberikan cek uang kepada Sean dan mungkin saja bisa melacak keberadaannya. Okay. Okay, Walter. Yes. All right. Right. I'm on it. Okay. Oh, are you coming? Yes, I'm not. Walter bersama Hernando pun meneliti kumpulan foto itu kembali dan menemukan 3 foto yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. They could give us a clue to where Sean is. Hey. Walter, right? So I called Peg about Sean. She's gonna get back to me. I was just saying I'll let you know when I hear back from Peg. Thank you. Kemudian scene beralih ke Walter dan adiknya yang sedang mendapatkan masalah karena piano ibunya tidak muat di tempat tinggal baru mereka. Yeah, we'll take it. I'll get the paperwork. A new villa comes open in 3 weeks. Adik Walter kemudian memberikan sebuah mainan dan itu adalah mainan favorit Walter ketika kecil. Scene beralih kembali di rumah ibu Walter yang sedang mempersiapkan barang untuk pindah. Dan di sini, Walter pun melihat tas dan jurnal traveling milik ayahnya. That June Dad died? Dad, what is my Walter knickknacks and keepsakes? What's that? Travel journal Dad gave me. Is that my tournament one? He was so proud of this. Well, we really like that nifty mohawk. Di tengah perbincangan mereka, Walter mendapatkan SMS dari Hernando yang bertuliskan ada kata di dalam air. Okay. Good, everybody? My work could be in my performance. Hernando pun menjelaskan kembali kalau ada kata di foto air itu. Walter yang melihat foto itu pun menyadari kalau lokasi foto itu adalah di lautan dan tulisan itu adalah sebuah nama kapal. See you in a few. Check the mailroom. Tiba-tiba Ted memasuki lift dan membahas soal cover terakhir, lalu menanyakan tentang foto yang dipegang Walter. Walter pun menjelaskan tentang foto itu dan Ted merasa terganggu karena mainan yang dipegang oleh Walter. This is a gift. Yeah, the negative... You and your little blonde pal. You can't walk through the office with him. Let's have it. Ted sampai meminta mainan itu dari Walter, namun Walter tidak mau memberikannya, dan terjadilah perkelahian di dalam lift. Perkelahian mereka pun sampai ke jalanan. Dan sudah bisa ditebak kalau itu lagi-lagi adalah hayalan Walter. Picture. Saat keluar dari lift, Walter mendapatkan telepon dari Todd dan membicarakan soal profil akunnya yang masih belum terisi. Well, hey man, I was thinking if you work with Humanly, invite her out. No, I'm... Di saat perbincangan di telepon dengan Todd, Walter melihat Cheryl dan memberitahu petunjuk yang ia temukan. Cheryl pun membantunya dengan mencari di Google, namun buffering dan tiba-tiba mendapatkan SMS harus menjemput anaknya. Tak disangka Cheryl mengajak Walter untuk pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang, Walter pun setuju. Yeah, we gotta figure this out. It's a big deal. Yeah, I used to work at Nabisco. And then I decided to apply to Life. Thought it would be more... Rich's dad. Zero. Newly former, but... Saat mereka sudah sampai di taman, Cheryl kembali menelpon temannya untuk menanyakan lokasi Sean. Dan di sini ternyata Walter sangat lihai bermain skateboard. Want me to show you something?
Yeah, it's kind of important. Where's last salary? Lalu Cheryl mengabarkan kalau ada 2 tempat yang mungkin dituju Sean. Yang pertama di New Jersey dan yang kedua adalah Greenland. Just in case. Can't take a train there. Oh. Kemudian Walter menanyakan apakah HP Cheryl masih buffering. Dan diketahuilah nama kapal itu dari Greenland. My son's running into the street. I have to go. Yeah. Rich! Walter pun kembali ke kantor dan tidak sengaja bertemu dengan Ted yang terus memaksa Walter untuk memberikan foto itu. Hello? I want proof next time I see you. You see the picture? That's right. Hernando yang terus mencari di dalam ruangan pun tidak menemukan foto itu dimanapun dan sampai berpikir kalau foto itu tidak pernah dikirimkan. Walter pun terdiam dan melihat ke arah foto Sean. Tiba-tiba, tangan Sean di dalam foto itu bergerak seperti memanggil Walter untuk datang menemuinya. Kemudian Walter mengambil jaket dan kopernya, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan tanpa keraguan dan pergi menuju Greenland. Singkat waktu, Walter pun sudah sampai di Greenland dan melanjutkan perjalanannya dengan menyewa mobil. I'll take the red one. Ia pun sampai di salah satu bar dan mencoba mencari informasi di tempat itu. Received mail at this address? We helicopter mail to the ships when they pass by. Urkiksnek? Yeah, we flew mail to her Tuesday. Tiba-tiba salah satu orang yang sedang mabuk menghampiri Walter dan mengajaknya untuk bernyanyi. Walter pun menolak dengan sopan, namun karena dipaksa terus, akhirnya ia pun bernyanyi tapi malah dibilang payah oleh pria itu. Pria itu kembali mengganggu Walter dengan mendorong dan menekan-nekan wajah Walter. Karena sudah tak tahan, terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Saat pria itu akan menusuk Walter dengan gelas yang pecah, Walter melihat jempol pria itu mirip dengan jempol yang ada di foto. Pria itu pun menceritakan kalau dia pernah mengirim surat ke kapal itu dan Sean memfoto jempolnya. Blown away, I located your thumb. It's a good place to find a thumb. Kemudian pria itu memberitahu kalau ia akan mengirimkan radio ke kapal. Dan siapa tahu Sean masih ada di kapal itu dan mengajak Walter untuk ikut. Maybe you could come with me. Yeah, or maybe I could ask him on the ship to shore. The radio's Namun Walter merasa ragu untuk pergi bersamanya dikarenakan cuaca dan juga pria itu sangat mabuk. Okay, I'm not gonna go with you. Whatever. Pria itu pun berdiri dengan sempoyongan dan Walter hanya melihatnya. Tiba-tiba muncul Cheryl yang membawakan lagu untuk Walter yang tidak bisa kami dengarkan karena sudah pasti copyright. Dikarenakan lagu itu, Walter pun keluar dari bar kemudian berlari dan melompat ke dalam helikopter itu. Singkat waktu, kapal itu pun sudah terlihat dari kejauhan, dan saat sudah mendekati kapal itu, Walter disuruh melompat ke kapal sambil membawa radio dikarenakan mereka tidak bisa mendarat. What would be the best way of reaching you to stay in touch? It looks far away! Now, but you gotta go now! Saat Walter melompat, ternyata pilot itu salah memberi arahan. Yang ia maksud adalah melompat ke kapal yang lebih kecil. Alhasil, ia pun meminta pertolongan dan kata-kata kapten kapal itu sangat membantu. You have at least a minute before you freeze! Kemudian Walter melihat sesuatu di dalam air. Kapten kapal itu pun meyakinkan kalau itu adalah lumba-lumba dan itu bisa melindunginya dari ikan hiu. Walter pun memanggil lumba-lumba itu untuk mendekatinya dan tiba-tiba... Hey! Oh, that's what I said! Get out of our boat! Poke his eyes out! Saat di kapal, kapten itu menjelaskan kalau Sean sudah pergi 4 jam yang lalu menggunakan kapal lain dan menuju Islandia. Walter pun menanyakan apakah bisa mengontak Sean lewat radio, namun komponen radio yang dibawa Walter lompat bersamanya telah hilang di lautan. Tampak salah satu pria di kapal itu sangat baik kepadanya karena Walter orang Amerika. Dia sampai memberikan pakaian kering dan makanan. Will this work?
for your items? Oh. Take this, buddy. Okay. Hungry? Sure. Walter terkejut dengan kue yang diberikan oleh pria itu karena kue itu adalah buatan ibunya. Dan dari kertas pembungkus kue itu, dia mendapatkan petunjuk baru keberadaan Sean. Is this Sean's? Yeah, he wrapped the cake in it. What is Age of... Walter pun menanyakan lokasi dari tempat kertas itu, yang ternyata nama tempat itu adalah gunung berapi di Islandia. Kemudian Walter menanyakan apakah kapal ini bisa berlabuh di Islandia, dan ternyata kapal ini akan berlabuh di Islandia besok pagi karena Walter menghilangkan komponen radio mereka. Sorry, but that's... Well, I totally... Right. I'll see you on Sesame Street, man. Di pagi harinya, mereka pun berlabuh di Islandia dan Walter diberikan arahan ke lokasi tujuannya. Pria itu juga menyarankan Walter untuk pergi secepatnya menggunakan sepeda, dikarenakan banyak dari mereka akan menggunakan sepeda itu ke klub striptease. There's only one bike. Di tengah perjalanan, Todd kembali menelponnya untuk membicarakan soal profil di akun kencan Walter. Good. It's early here. Where are you? Los Angeles. Di sini Walter pun menyuruhnya untuk menuliskan kalau baru-baru ini dia melompat dari helikopter ke lautan dan juga melawan ikan hiu. Namun Todd tampak tidak percaya karena kebiasaan Walter yang suka menghayal. Namun Walter meyakinkan kalau itu adalah kejadian nyata. I'm on my way to a volcano. What the? Kemudian Walter melihat kumpulan burung yang membentuk wajah Cheryl dan membuatnya menabrak tanda jalan. Sepedanya pun rusak dan ia harus melanjutkan perjalanan dengan berlari. Akhirnya ia sampai di sebuah penginapan dan bertemu dengan 3 anak. Ia pun mencoba menanyakan tentang lokasi Sean, namun anak-anak itu tidak mengerti. Karena tak mendapatkan jawaban, Walter kemudian membahas tentang longboard yang dibawa anak itu dan mengajaknya untuk tukaran dengan mainan miliknya. Trade? It's cool. Look, he stretches. Yeah, lots of stretching fun. Yeah? Great. Thank you. Lalu Walter memasuki penginapan itu dan diberitahu kalau mereka sedang tutup. Dan untungnya mendapatkan petunjuk keberadaan Sean. This man, Sean O'Connor. Yeah. I got a plane for him at 1. At the airfield in Stykkishólmur. Yeah, in the valley. Dengan semangat, Walter kemudian meninggalkan pria pengurus hotel yang mencoba memperingatinya tentang sesuatu dengan bahasa yang Walter tidak mengerti. Namun ia terhenti ketika melihat jalan yang akan ia lewati. Kemudian ia mengambil batu, lalu merobek dasinya untuk menjadi pengikat batu di tangannya, dan berseluncur menggunakan longboard tadi. Walter pun dapat melewati jalan itu dengan longboardnya tanpa kendala, karena ia sudah mempunyai basic bermain skateboard. Akhirnya ia sampai di satu kota, namun tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara sirine dan pemilik penginapan tadi datang menjemputnya dikarenakan gunung berapi itu akan meletus. Eruption! Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncul pesawat dan ada orang yang berdiri di atas pesawat itu. Dan pesawat itu pun menuju ke letusan gunung berapi. Kemudian Walter memasuki mobil dan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Untungnya mereka selamat dan Walter pun berterima kasih pada pemilik penginapan itu karena sudah datang menjemputnya. There's a motel near the pizza place there. Good luck. Lalu ia menelpon Cheryl untuk memberitahu kalau ia sedang berada di Islandia dan juga memberikan 3 kata yang mungkin saja dapat menjadi petunjuk. Buzkashi and Warlock. I was hoping they would connect. Dan Walter juga mendapatkan SMS dari Hernando yang mengatakan kalau dirinya sudah dipecat. Dan kalau Ted tidak melihat Walter dalam 1 jam, Walter akan dilaporkan ke polisi. Walter pun sampai di gedung kantornya dan barang-barang pegawai sudah berserakan di luar. I see you. Kemudian Ted melihatnya dan menanyakan soal foto itu. Walter pun menjelaskan kalau ia sedang berusaha mencari foto itu. Namun Ted tidak ingin tahu karena itu adalah tanggung jawab Walter, lalu memecatnya. Walter yang tidak terima pun menjelaskan selama ia bekerja, ia tidak pernah kehilangan 1 foto pun.
Tetapi Ted tetap tidak peduli dan menyuruh Walter untuk menyimpan kata-kata itu untuk pekerjaan barunya. Kemudian Hernando datang lalu memuji longboat yang dibawa Walter. Walter pun menjelaskan kalau longboat ini untuk anaknya Cheryl. Tetapi Cheryl tidak masuk ke kantor karena juga sudah dipecat. Walter pun memberanikan diri untuk datang ke rumah Cheryl, namun malah disambut oleh mantan suaminya. Can I, Cheryl Melhoff? You want Cheryl? Cheryl? There's some guy here. Ia pun memutuskan untuk pergi dan menaruh longboat itu di pagar rumah mereka. Akhirnya Walter pulang ke rumah ibunya. Kemudian adiknya meminta uang untuk pekerja yang sudah memindahkan piano ke dalam rumah. Back from your work trip? Yeah. Making soup. Thanks. Hey, tipping time now. Karena sudah putus asa, ia pun membuang dompet pemberian Sean ke dalam tong sampah. Ia pun duduk di sofa sambil melihat salah satu foto petunjuk. Saat ia melihat piano ibunya, ia terdiam melihat satu bagian pada piano itu dan ternyata mirip dengan yang difoto. Hey, Mom? Yeah. Lalu Walter bertanya pada ibunya, yang ternyata ibunya mengambil foto itu dengan kamera Sean saat datang berkunjung. Sean O'Connell's camera? Yeah, he came to visit. He wanted to know about your work schedule, when you left, when you came. Understood life. He was really interested in your work. Walter pun mengatakan kenapa tidak memberitahunya, tetapi ibu Walter sudah pernah bilang kepadanya, namun ia sedang menghayal dan tidak mendengarkan. Kemudian ia menceritakan kalau telah dipecat karena menghilangkan foto itu dan tidak tahu harus mencari kemana. Saat mendengar kata warlocks, ibu Walter meyakinkan kalau itu harusnya warlords, karena Sean pernah bercerita dan membutuhkan kue buatan ibu Walter supaya mendapatkan izin untuk memasuki daerah itu. He said he wants to photograph snow leopards. How about that? Lalu Walter mencoba menggabungkan kata itu dan mencarinya di internet dan mendapatkan suatu lokasi di Afghanistan. That's where Sean is. Crazy Afghanistan. They can't let you go. He told me that you were the person who worked the hardest the way he wished. He finished his work. Kemudian Walter mengambil tas traveling dan juga jurnal perjalanan milik ayahnya dan memutuskan untuk mencari Sean kembali. Petualangan Walter pun dimulai kembali. Ia menaiki bis dengan warga lokal, juga didampingi 2 warga setempat sebagai pemandu. Ia juga melewati air terjun, lalu diberikan ritual sebelum ke tempat selanjutnya. Kemudian memberikan kue buatan ibunya supaya dapat izin masuk. Lalu kembali mendaki gunung dan berkemah sambil memakan dedaunan. Kemudian melanjutkan pendakian sampai ke gunung bersalju. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat dan 2 pemandu tadi hanya bisa memandunya sampai di sini. Dan Walter harus melanjutkan perjalanan sendirian. Ketika berada di atas gunung, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Todd yang mengabarkan kalau akun milik Walter menjadi sangat terkenal. Dan juga mengabarkan kalau Cheryl sudah menghapus akunnya. Hey man, where are you now? Himalayas. God, I'm gonna keep this short. I have to make oxygen. Di tengah perbincangan Walter yang ingin menghapus akunnya, tiba-tiba ada pria yang menegurnya karena berisik dan pria itu sedang bekerja. Dad, I gotta go. Walter pun terdiam karena akhirnya menemukan Sean. Dan Sean pun terkejut karena Walter bisa menemukannya. How the hell did you get up here? I've been looking for you. Lalu Sean menyuruh Walter untuk duduk dan bersikap tenang karena akan ada leopard salju di sekitar sini. There's a snow leopard. You have to try to be very still. Sean pun bercerita tentang leopard itu yang biasa disebut ghost cat karena tidak pernah ingin dilihat oleh manusia. Sesuatu yang indah tidak ingin perhatian. Kemudian Walter pun menanyakan soal foto ke-25 itu yang tidak ia temukan dimanapun. Sean hanya menjawab kalau foto itu selama ini diduduki oleh Walter. Foto itu berada di dalam dompet yang diberikan oleh Sean. Was the gift. The photograph. I told you look inside. In the note. I thought you meant look inside the wrapping paper. Namun Walter sudah tidak memiliki dompet itu dan kemudian meluapkan isi hatinya kepada Sean karena pola pikir Sean dalam memberikan kejutan hadiah. At all, with a valuable... I thought it would be a playful kind of thing. The cover I should have been more straightforward.
Mengetahui dompet yang ia berikan kepada Walter telah dibuang membuat perasaannya sakit. Appreciated it very much. So you threw it away. Sean pun merasa kasihan kepada Walter karena belum pernah melihat foto itu, karena foto itu adalah sebuah keindahan. How'd you find me anyway? My mom. Cool lady. Tiba-tiba, Sean menyuruh Walter untuk diam dan melihat dari kameranya, dan mereka berhasil melihat seekor leopard salju. Walter pun menanyakan kapan Sean akan mengambil gambar leopard itu, namun Sean hanya menjawab, biasanya tidak ia foto dan hanya ia nikmati untuk dirinya sendiri. I don't like to have the distraction of the camera. I just want to stay. Kemudian Sean memutuskan untuk bergabung bermain bola bersama para penduduk lokal. Walter yang penasaran dengan gambar dari foto itu pun tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Sean. Dan mereka berdua pun bermain bola bersama penduduk lokal dengan penuh kebahagiaan. Singkat waktu, Walter sudah berada di Los Angeles dan sedang dalam pengecekan sinar X-ray, lalu tertangkap karena melawan saat petugas mengambil serulingnya. Petugas bandara kemudian mewawancari Walter dan terkejut saat Walter pergi ke Afghanistan melalui Yaman, karena itu adalah daerah kekerasan. Lalu menanyakan apakah Walter mempunyai kenalan di LA yang bisa membuktikan kalau dirinya benar adalah Walter Mitty. Walter pun terdiam dan teringat dengan satu orang. Yap, orang itu adalah Todd yang mengurus akun kencan online milik Walter. Thanks, I really... What? Come here. Come here. Tell me all about it over Cinnabon. Come on. Mereka pun duduk dan makan bersama, dan juga Todd memberitahu kalau akun Walter mendapatkan 300 kedipan sebelum dihapus. Space of 2 hours, it was crazy. I thought I was selling concert. Todd juga menjelaskan tentang Cheryl yang tidak pernah menanggapi satupun kedipan yang ia terima, dan menyimpulkan kalau Cheryl adalah wanita yang sangat pemilih. How's the daydreaming going? Lately less. Thanks for the pastry. Yeah, well, you owe me. Walter pun merasa berhutang budi kepada Todd dan akan membayarnya ketika ia menjual piano ibunya. Scene kemudian berpindah saat keluarga Walter sedang menjual piano itu, dan Walter pun meminta maaf kepada ibunya karena menjual piano pemberian dari ayahnya. Ibu Walter yang terkejut dengan jumlah uang pada cek itu sampai menyuruh Walter untuk menyimpannya di dalam dompet. Namun Walter sudah tidak memiliki dompet. Dan ternyata dompet itu diselamatkan oleh ibu Walter dari tempat sampah. Walter pun membuka dompet itu dan akhirnya menemukan foto ke-25. Kemudian ia kembali ke gedung majalah Life dan memberikan foto itu saat para pegawai sedang melakukan rapat. Here's the picture Sean wanted. 25. You have 2 days to print for cover. Here's your quintessence. Saat akan pergi, Walter menanyakan apakah Ted tahu moto dari majalah Life. Namun Ted tidak tahu dan sampai salah. I'm loving it. That's McDonald's. Walter pun menjelaskan kalau para pegawai yang dipecat bekerja sangat keras untuk membuat majalah ini. Walter pun tahu kalau Ted hanya mematuhi perintah dari atasannya, namun paling tidak jangan menjadi orang yang menyebalkan. Dan membalas perkataan Ted kepada Walter tempo hari untuk membuat perkataan dalam plakat dan menggantungnya untuk pekerjaan barumu. Saat berada di dalam lift, Hernando pun menanyakan gambar dari foto itu, namun Walter tidak melihat fotonya. You were a good boss, Walter. Singkat waktu, Walter sedang membuat resume tentang hal-hal yang sudah ia lakukan dan juga semua petualangannya yang ia tuliskan untuk melamar di kantor lain. Dan tiba-tiba mendapatkan email yang ternyata dari Rich, anak dari Cheryl, yang ingin berterima kasih atas longboard yang diberikan oleh Walter. Hey Walter, what's up? Check this out. Pada suatu waktu, Walter merasa melihat Cheryl lalu mengejarnya. Ia pun mencoba memanggil Cheryl dan akhirnya mereka bertemu kembali. I got that email from Rich yesterday. He loves it. I'm taking him this afternoon. Kemudian ia menjelaskan kalau dirinya sering memikirkan Cheryl dan juga Cheryl membuatnya berani melakukan sesuatu hingga sampai ke tujuannya. Got me where I wanted to go.
Cheryl yang penasaran pun bertanya kemana saja Walter sesudah ia berpetualang. Walter pun menjelaskan kalau ia sudah pernah mampir namun disambut oleh suami Cheryl dan berpikir kalau Cheryl sudah rujuk kembali dengan suaminya. Namun Cheryl membantah itu karena mantan suaminya datang hanya untuk membetulkan kulkas. Kemudian Walter memberanikan diri mengajak Cheryl untuk menonton pertunjukan adiknya dan Cheryl pun tertarik. Yeah, I would love to. Are you heading uptown? Sure. Saat di perjalanan, Cheryl ingat kalau terbitan majalah Life yang terakhir harusnya sudah terbit pagi ini. Dan saat mereka melihat majalah itu, cover depan majalah Life ternyata adalah foto Walter yang sedang memeriksa negatif foto dan juga bertuliskan didedikasikan untuk orang yang membuatnya. Walter pun hanya bisa terdiam tanpa kata-kata dan film pun selesai.